Jadi untuk anak harus terapi bicara itu biasanya pada anak-anak yang sudah menghindari percakapan tuh Mbak. Jadi semisal kita diajak ngobrol, dia tuh udah kabur aja, udah nggak mau tuh, nggak mau komunikasi gitu, dia asik sendiri tuh, udah seperti itu. Halo sahabat Hermina, ketemu lagi dengan saya Bidan Farah di acara podcast Hermina. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dan kedatangan tamu dari Klinik Tumbuh Kembang. Nah, saya akan perkenalkan dulu sore hari ini dengan Mbak Alfi. Kita sapa dulu ya. Halo Mbak Alfi, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Farah. Oke, perkenalkan dulu boleh Mbak untuk sahabat Hermina, silahkan. Baik, halo sahabat Hermina. Kali ini dengan saya Alfia sebagai Kepala Instalasi Rehab Medik Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Di sini saya juga ada buat pasien fisioterapinya juga nih Mbak Farah. Nanti kita bahas ya tentang pasien fisioterapinya yang ada di Rumah Sakit Hermina. Oke, nanti kita akan bahas mengenai klinik tumbuh kembang dan fisioterapi di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Nah, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Mbak Alfi, di Rumah Sakit Hermina Purwokerto ada apa aja sih layanan di klinik tumbuh kembang biar sahabat Hermina tahu nih apa aja layanannya? Silahkan. Oke, untuk klinik tumbuh kembang di Rumah Sakit Hermina kita ada untuk fisioterapi, okupasi terapi, sensori integrasi, dan terapi bicara tuh Mbak Farah. Oke, jadi ada 4 ya Mbak Alfi untuk layanan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto di klinik tumbuh kembang. Nah itu ya sahabat Hermina, ada 4 layanan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto di klinik tumbuh kembang. Oke, tadi kan sudah bicara tentang layanan apa aja yang ada di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Nah, salah satunya nih Mbak Alfi, kita ada terapi wicara ya, betul ya? Nah, terapi wicara itu apa sih Mbak Alfi? Boleh dijelaskan buat sahabat Hermina? Oke, untuk terapi bicara itu biasanya kita berikan pada pasien-pasien dengan gangguan pola bicaranya gitu kan. Biasanya untuk gangguan artikulasinya gitu. Misal usianya belum sudah 4 tahun nih, dia belum mampu bicara dengan maksimal gitu. Untuk instruksinya dia belum mampu gitu, memang memerlukan terapi bicara gitu. Oke, jadi hanya untuk pasien-pasien tertentu ya yang membutuhkan terapi bicara, betul? Iya, betul. Oke, itu ya sahabat Hermina, jadi untuk terapi wicara penjelasannya seperti itu. Tadi kan itu untuk terapi wicaranya ya Mbak Alfi. Ada beberapa waktu atau kapan sih waktunya supaya sahabat Hermina harus banget ke terapi wicara? Bisa dikatakan kapan ya mentoknya ya Mbak ya. Jadi untuk anak harus terapi bicara itu biasanya pada anak-anak yang sudah menghindari percakapan tuh Mbak. Jadi semisal kita diajak ngobrol, dia tuh udah kabur aja, udah nggak mau tuh, nggak mau komunikasi gitu, dia asik sendiri tuh, udah seperti itu. Terus semisal dia udah mulai mau mengatakan tapi dia belum mampu nih, semisal akhirannya aja nih, dia misal dia minta gelas, udah akhirannya aja dia bisa mengungkapkannya gitu. Boleh sih seperti itu, langsung ke terapi bicara. Oke, jadi nggak ada batasan umurnya ya Mbak Alfi. Jadi misal umur 1 tahun sampai 2 tahun nggak ada ya? Nggak ada sih Mbak. Semisal dia memang belum mampu bicaranya, itu dia boleh langsung ke terapi bicaranya. Oke, jadi yang mungkin dia belum bisa mengungkapkan, mengucapkan sih ya. Gitu. Oke, jadi gitu ya sahabat Hermina. Jika anak-anaknya mungkin ada beberapa di rumah yang memang belum bisa pengucapan dengan jelas ya Mbak Alfi. Jadi perlu ada ke terapi bicara gitu. Oke, lanjutnya tadi ada mengenai terapi okupasi. Betul? Betul, iya. Terapi okupasi itu apa ya Mbak Alfi ya? Untuk terapi okupasi itu biasanya berkaitan dengan kemandirian nih Mbak Farah. Misal nih anak sudah belum mampu nih memakai baju sendiri tuh, makan mandiri, pakai baju sendiri, misal mau pakai sepatu sendiri gitu, untuk fokusnya juga bisa okupasi terapi gitu. Karena untuk okupasi terapi itu biasanya berkaitan dengan terapi bicara gitu. Oh, jadi saling berkaitan ya? Iya Mbak Farah. Jadi untuk terapi bicara kan butuh fokus tuh. Nah, jadi fokusnya di okupasi terapi dulu, nanti baru di terapi bicara gitu, biar hasilnya tuh lebih maksimal. Oh, jadi ada beberapa dalam satu rangkaian gitu ya Mbak ya? Oke, gitu ya sahabat Hermina. Jadi misal anaknya ada yang kurang di terapi bicara, nanti bisa ke terapi okupasi. Oke, itu hanya untuk anak-anak saja atau boleh untuk dewasa?
Dewasa ada Mbak, biasanya pasien-pasien dengan pasien stroke tuh Mbak. Biasanya kan kalau pasien stroke tuh gangguan bicaranya tuh ada gangguan juga ya. Nah itu juga perlu terapi bicara. Terus untuk aktivitasnya tuh akhirnya kan menurun. Nah berkurang berarti ya Mbak ya. Iya, kemandiriannya berkurang tuh. Berarti butuh okupasi terapi gitu. Oh gitu sahabat Hermina, jadi bukan hanya anak-anak tapi juga pasien dewasa ya Mbak dengan masalah seperti stroke gitu. Iya. Atau ada penyakit lain mungkin atau kasus lain yang bisa ditangani terkait terapi okupasi dan terapi bicara mungkin. Kalau untuk anak-anak kebanyakan itu pasien dengan autis tuh Mbak. Autis terus ADHD gitu kan. Untuk anak-anak tersebut itu kan biasanya ada yang hiperaktif gitu kan. Untuk fokusnya juga kurang gitu. Jadi memang perlu diterapi gitu. Oke, jadi beberapa kasus tertentu ya Mbak ya. Nah, untuk terapi okupasi, terapi bicara itu sih tujuannya untuk apa sih Mbak? Oke, untuk terapi bicara, terapi okupasi itu biasanya okupasinya buat kemandiriannya tadi itu Mbak. Jadi nggak tergantung sama orang tuanya gitu kan. Jadi kita benar-benar menyiapkan anak tersebut itu buat mandiri gitu. Setelah itu baru terapi bicaranya biar dia mampu berkomunikasi nih Mbak. Biasanya untuk anak-anak yang gangguan bicara, mereka lebih asik sendiri tuh. Jadi interaksi sosialnya itu berkurang gitu. Jadi teman-temannya pun akhirnya pada nggak mau ya, dia kan asik sendiri tuh. Ya? Iya, dia asik sendiri. Nah, terus teman-temannya pengennya tuh ngobrol gitu. Oke, jadi terapi bicara untuk berbicara ya Mbak, biar lebih jelas, dan untuk terapi okupasi itu untuk tentang kemandirian. Kemandirian. Oke, kapan anak bisa datang ke terapi okupasi? Sama juga, sama aja kayak terapi bicara. Ketika si anak ini belum fokusnya gitu. Fokusnya belum dapat, terus karena dia asik sendiri, mau nggak mau dia mau tuh kayak misal dia mainnya sendiri gitu, tapi nggak mau selesaiin mainannya gitu kan. Jadi pindah-pindah mainan gitu. Jadi kita harus melibatkan anaknya untuk merapikan mainan gitu, mencoba pakai baju sendiri gitu. Jadi nggak selalu dibantu sama orang tua gitu. Oke, tahapannya mungkin ada Mbak Alfi terkait konsulnya atau gimana untuk terapinya? Oh gitu. Untuk tahapan di Rumah Sakit Hermina, jadi kita harus datang dulu ke biasanya untuk pasien BPJS ya Mbak ya, harus ke dokter anak dulu nih. Ketika dari dokter anak udah diperiksa memang membutuhkan terapi, terus ke dokter rehabilitasi medik gitu. Nanti setelah dari dokter rehab nih diprogramin dulu untuk terapinya. Dijadwalkan dulu. Dijadwalkan, diprogramin, terus baru dapat jadwal terapi gitu. Oke, nanti dengan Mbak Alfi, betul? Iya, betul sekali. Nah, tadi itu kan ada mengenai terapi okupasi ya, tentang kemandirian ya Mbak Alfi. Nah, ada nggak sih untuk melatih sensori, untuk melatih kefokusan anak, kemandirian anak, ada nggak Mbak? Ada Mbak, untuk biasanya kan kalau anak-anak lebih ke mainan ya Mbak ya. Biasanya untuk latihan buat apa, meronceng, menyamarkan warna seperti itu. Jadi kita emang media-media yang ada di rumah juga bisa kita manfaatkan seperti itu Mbak. Kalau misal untuk sensorisnya kita bisa kita ajak main ke playground juga bisa gitu. Misal kita latihan mainan play-doh gitu Mbak, pasir-pasir itu. Pasir ya? Iya, yang mana-mana itu kan anak-anak suka tuh. Itu juga buat sensorisnya, bukan sekedar buat mainan gitu. Oke, terus kemudian ada lagi Mbak selain pasir atau mungkin mainan-mainan kayak balok bisa? Boleh, misal menyusun balok. Bisa ada tuh menyusun balok, terus ada puzzle-puzzle itu. Boleh, itu untuk konsentrasinya, untuk koordinasinya juga bagus gitu. Oke, nah itu ya sahabat Hermina, ada beberapa permainan yang ada di rumah untuk melatih motorik anaknya. Kemudian terkait gadget, nah zaman sekarang kan gadget sudah banyak sekali ya Mbak Alfi. Nah itu ngaruh nggak untuk perkembangan anak dari mulai kemandirian, terus kemudian dari anaknya untuk terapi bicara, gimana? Ngaruh atau nggak ada pengaruhnya? Oke, untuk gadget itu kita bisa dilihat dari seharinya itu berapa jam nih Mbak. Misal di anaknya memang full gitu kan, lebih banyak gadget. Kalau gadget itu kan ada positifnya dan negatifnya ya Mbak ya. Kalau anak-anak kan lebih screen time itu kayak misal nonton kartun itu. Dari bahasanya juga biasanya kan ada banyak tuh, nggak hanya bahasa Indonesia gitu. Ketika anak yang memang ada gangguan bagian bicaranya, bahasa
bahasanya juga di rumah bahasa Indonesia, kemudian gadgetnya bahasa Inggris, itu mereka akan bingung nih, saya harus pakai bahasa yang mana, seperti itu. Jadi memang harus diawasi sama orang tua sih Mbak terkait penggunaan gadget ini. Oke, jadi harus diawasi dan ditertibkan untuk jamnya ya Mbak Alfi. Iya. Itu ya sahabat Hermina, kenapa sangat penting untuk penggunaan gadget pada pasien-pasien anak. Oke, jadi itu ya sahabat Hermina, jika ada anak-anak atau pasien dewasa dengan motoriknya atau fokusnya belum tepat, kemudian belum mandiri, boleh kunjungi di klinik tumbuh kembang Rumah Sakit Hermina Purwokerto, konsul dulu ke dokter spesialis anak, kemudian bertemu dengan Mbak Alfi di klinik tumbuh kembang di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara podcast Hermina selanjutnya. Saya Bidan Farah pamit undur diri. Sampai jumpa.